Sejarah singkat otonomi daerah. Pasang surut jejak sejarah kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah telah dimulai sejak zaman kolonial. Di tahun 1903, pemerintah kolonial Belanda melalui inisiasi Menteri Koloni IDF Edinburgh mengeluarkan desentralisasi Wet tahun 1903. Ini kebijakan otonomi daerah pertama yang diberlakukan di Indonesia, meskipun watak kolonial yang memusatkan seluruh kekuasaan di Batavia. 17 Agustus 1945, Indonesia merdeka. Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1945 yang menitikberatkan asas dekonsentrasi, mengatur pembentukan Komite Nasional Daerah, keresidenan, kabupaten, dan kota yang berotonomi. Selanjutnya, undang-undang tersebut diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1948 menyebutkan bahwa negara RI terdiri dari 3 tingkat daerah, yaitu provinsi, kabupaten atau kota besar, desa atau kota kecil. Pasca pemilu 1955, lahirlah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah, di mana daerah otonom diganti dengan istilah daerah swatantra dan wilayah Republik Indonesia dibagi menjadi daerah besar dan kecil. Pasca dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno menerbitkan Perpres Nomor 6 tahun 1959 yang sejalan dengan situasi politik konfrontasi yang dihadapi negara mulai dari Trikora sampai Dwikora. Pada puncaknya di era demokrasi terpimpin, lahir Undang-Undang Nomor 18 tahun 1965 yang berkarakter desentralistis sekaligus mengaktualisasikan pendekatan daerah otonomi biasa atau simetris dan daerah otonom khusus atau asimetris. Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-29 tingkat Kabupaten Subang tahun 2025 siap dimulai. Lanjutkan. Wakil Bupati Subang bertindak selaku pembina upacara tiba di mimbar upacara. Tamu undangan dimohon berdiri.
acara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-29 tingkat Kabupaten Subang tahun 2025 siap dimulai. Lanjutkan. Sejenak kita menundukkan hati kita untuk menghentikan cipta, mengenang arwah para pahlawan pendahulu kita. Menghentikan cipta, mulai. Selesai. Rakyat Subang, Jawa Barat. Izinkan saya menyampaikan sambutan Menteri Dalam Negeri pada peringatan Hari Otonomi Daerah ke-29 tahun 2025, Jumat 25 April 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya pada hari ini kita dapat hadir pada acara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-29 tahun 2025 dalam keadaan sehat walafiat. Melalui momentum yang berbahagia ini, perkenankan saya menyampaikan salam komitmen. Salam sekaligus apresiasi kepada seluruh jajaran pemerintah daerah, para tokoh masyarakat, akademisi, insan pers, serta seluruh elemen bangsa yang telah berkontribusi nyata dalam mensukseskan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Semangat kolaborasi dan partisipasi aktif dari berbagai pihak inilah yang menjadi pilar utama dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang responsif, transparan, dan akuntabel. Hadirin yang saya hormati, pada beberapa kesempatan saya telah menegaskan bahwa Indonesia adalah negara besar, bukan hanya dari segi luas wilayah dan jumlah penduduk, melainkan juga dari keragaman budaya, sumber daya alam, dan potensi daerahnya. Namun, kehebatan ini tidak akan banyak berarti jika tidak dibarengi dengan sinergi dan kolaborasi yang solid antar tingkat pemerintahan. Maka dari itu, sinergi pusat dan daerah merupakan sebuah keharusan untuk mencapai cita-cita bangsa sebagaimana telah dituangkan dalam konstitusi kita. Berangkat dari hal tersebut, serta dalam upaya menguatkan komitmen dan mengharmoniskan langkah kita bersama, maka pada peringatan Hari Otonomi Daerah ke-29 ini diangkat sebuah tema, yaitu sinergi pusat dan daerah membangun Nusantara menuju Indonesia Emas 2045. Pemilihan tema ini merupakan refleksi atas pentingnya hubungan yang harmonis dan konstruktif antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyongsong masa depan Indonesia, yaitu Indonesia Emas 2045. Hal ini adalah kesempatan emas untuk membuktikan bahwa kita bisa menjadi bangsa yang maju, mandiri, dan berdaulat yang tercermin dari keunggulan ekonomi, teknologi, pendidikan, dan kebudayaan dengan masyarakat yang adil, makmur, dan berakhlak mulia. Berkenaan dengan hal tersebut, melalui momentum yang berbahagia ini, saya mengajak seluruh komponen bangsa,
khususnya jajaran pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk terus memperkuat komitmen dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Maka mari kita jadikan momentum atau otonomi daerah sebagai sarana untuk mempercepat pemerataan pembangunan, memperkuat integrasi nasional, serta meningkatkan daya saing daerah yang pada akhirnya akan berkontribusi terhadap kemajuan bangsa secara keseluruhan. Hadirin yang saya hormati, sebagaimana telah ditegaskan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto bahwa kesatuan visi, arah kebijakan strategis, serta langkah implementasi yang sinkron dan berkelanjutan di setiap tingkatan pemerintahan menjadi salah satu kekuatan utama bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan besar menuju Indonesia emas. Hal-hal strategis yang perlu menjadi perhatian utama bagi seluruh pihak, baik di pusat maupun di daerah, untuk mengharmoniskan gerak langkah pada tataran implementasi, diantaranya: 1. Upaya mewujudkan swasembada pangan, diantaranya dengan menguatkan regulasi, dukungan anggaran, dan teknologi yang diiringi dengan penguatan sumber daya manusia pertanian, akses distribusi pemasarannya, serta mengoptimalkan lahan pertanian. 2. Upaya mewujudkan swasembada energi melalui optimalisasi sumber daya domestik, diversifikasi energi, efisiensi, dan dukungan kebijakan. Dengan upaya tersebut memberi pengaruh signifikan dalam mengurangi impor energi serta memperkuat ketahanan nasional yang mendukung pembangunan berkelanjutan. 3. Pengolahan sumber daya air, diantaranya melalui peningkatan infrastruktur, pengembangan teknologi inovatif, penegakan hukum, serta menyiapkan perangkat kebijakan yang signifikan. 4. Mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, bebas korupsi, dan melayani masyarakat dengan berintegritas. 5. Mengembangkan kewirausahaan yang dapat membuka lapangan kerja, diantaranya melalui kemudahan memulai bisnis dan akses permodalan, pengembangan ekonomi daerah, pengembangan ekonomi desa dan sektor informal, memperluas investasi dan industri padat karya, pelatihan dan peningkatan keterampilan, pengembangan inkubator bisnis di kampus dan daerah, dukungan UMKM dan koperasi, serta kolaborasi pemerintah, swasta, dan akademisi. 6. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan melalui kolaborasi pemerintah, pusat dan daerah, swasta dan masyarakat, dengan memfokuskan pada beberapa hal utama, yakni pemerataan akses, infrastruktur, beasiswa, dan digitalisasi, peningkatan kualitas guru, kurikulum, dan fasilitas, serta pengawasan dan keterlibatan publik, termasuk di dalamnya memastikan peserta didik tercukupi asupan gizi melalui program pemberian makan bergizi gratis. 7. Upaya untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang merata, berkualitas, dan terjangkau. Diperlukan pendekatan menyeluruh yang melibatkan pemerintah daerah, tenaga medis, dan masyarakat. Beberapa upaya strategis yang dapat dilakukan diantaranya penguatan sistem rujukan dan fasilitas kesehatan, peningkatan kualitas sumber daya manusia kesehatan, digitalisasi layanan kesehatan, penguatan jaminan kesehatan nasional, pencegahan dan promosi kesehatan, nasional, ketersediaan obat dan alat kesehatan, penanganan stunting dan gizi buruk. 8. Reformasi birokrasi dan penegakan hukum merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Untuk langkah reformasi birokrasi dapat diawali dengan penyederhanaan struktur dan prosedur, peningkatan kualitas sumber daya aparatur, penguatan akuntabilitas diantaranya melalui penerapan e-government,
untuk transparansi pengelolaan anggaran, penguatan sistem pengawasan internal, dan mengembangkan kanal pengaduan masyarakat yang terintegrasi. Tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang kita hadapi tidaklah mudah. Namun, dengan kerjasama dan sinergi antar pemerintah pusat dan daerah, saya yakin kita bisa menghadapinya. Di sisi lain, kita harus memperkuat koordinasi antar tingkatan pemerintahan untuk memastikan agar setiap kebijakan yang diambil implementatif dan tepat sasaran di daerah. Kolaborasi yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah dalam melaksanakan arah kebijakan nasional memerlukan komitmen serta pemahaman yang sama mengenai prioritas pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, penting bagi pemerintah daerah untuk tidak hanya menjadi pelaksana, tetapi juga harus menjadi mitra aktif dalam merancang kebijakan yang relevan dengan kondisi dan potensi lokal agar Indonesia dapat berkembang secara adil dan merata. Dalam pembangunan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak dapat dilepaskan dari derajat kapasitas dari masing-masing tingkatan pemerintahan karena merupakan salah satu faktor kunci untuk melaksanakan otonomi secara efektif, mengelola pembangunan daerah, dan mendukung implementasi kebijakan strategis nasional. Oleh karenanya, upaya peningkatan kapasitas daerah menjadi hal prioritas dengan memberikan atensi pada pertama, penguatan SDM aparatur melalui pelatihan dan sertifikasi kompetensi, kerjasama dengan perguruan tinggi dan beasiswa. Kedua, peningkatan kapasitas keuangan daerah melalui optimalisasi pendapatan asli daerah, desain APBD berbasis kinerja, dan kerjasama dengan perbankan sebagai upaya membuka akses ke pembiayaan alternatif. Dan ketiga, penguatan kelembagaan dan tata kelola dengan melakukan reformasi birokrasi, digitalisasi pelayanan publik, dan peningkatan transparansi serta akuntabilitas. Terakhir, saya juga berpesan agar kita dapat menjadikan capaian pelaksanaan otonomi daerah di usia ke-29 tahun ini sebagai pijakan untuk terus mengoptimalkan penyelenggaraan urusan dan meningkatkan pelayanan publik di tengah-tengah tantangan dan dinamika yang ada. Penguatan kapasitas daerah menjadi hal yang harus dikedepankan dalam mengelola sumber daya, mendorong tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel, serta meningkatkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah guna menghadirkan pemerintahan yang adaptif, responsif, serta mampu menjawab kebutuhan dan harapan masyarakat secara tepat dan berkelanjutan. Hadirin yang berbahagia, akhir kata, sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Otonomi Daerah ke-29 tahun 2025. Semoga semangat otonomi daerah senantiasa menjadi motor penggerak bagi terwujudnya pemerintahan yang lebih baik, pelayanan publik yang lebih prima, dan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata di seluruh pelosok Nusantara. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan, perlindungan, dan pertolongan kepada kita semua dalam upaya membangun bangsa dan negara yang kita cintai. Amin. Pembacaan doa. Ya Allah, ya Tuhan kami, pagi ini kami bersimpuh menengadahkan tangan, memohon rahmat dan ridho. Kami bersyukur atas nikmat yang Engkau berikan, sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka menghadiri pelaksanaan upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-29 tingkat Kabupaten Subang. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Selanjutnya bubarkan. Kerjakan. Silakan. Pada
upacara. Hormat! Gerak! Sedang! Gerak! Upacara selesai, pembina upacara meninggalkan mimbar upacara. Sekarang telah dilakukan laporan selesai. Kembali.